Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahroni. Saya NIM 209140717. Di sini saya dari kelas D4 TMA dan di sini untuk memenuhi tugas UAS saya akan mempresentasikan mata kuliah pengujian bahan tentang destructive test. Baik, yang pertama adalah definisi pengujian bahan destruktif. Yang pertama adalah pengujian bahan destruktif adalah metode pengujian yang merusak sampel material untuk mengetahui sifat-sifat fisikal dan mekanis dari bahan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data dasar sebagai kontrol kualitas. Persiapan sampel, sampel yang diuji harus disiapkan dengan standar dan prosedur yang ketat agar hasil pengujian akurat dan dapat dibandingkan dengan standar yang ada. Beragam metodenya. Jadi pengujian destruktif ini mempunyai metode-metode. Untuk metodenya yaitu pengujian destruktif mencakup berbagai macam metode seperti uji tarik, uji tekan, uji lengkung, dan lain-lain untuk mohon maaf, untuk mengukur sifat-sifat penting dari suatu material-material. Untuk jenis-jenis pengujian bahan destruktif, yang pertama adalah uji tarik atau tensile test. Pengujian ini mengukur kemampuan material untuk menahan beban tarik hingga patah. Penting untuk mengetahui kekuatan dan duktilitas suatu bahan. Yang kedua adalah uji tekan atau compression test. Ujian ini mengukur kemampuan material untuk menahan beban tekan. Penting untuk mengevaluasi sifat-sifat seperti kekuatan, keuletan, dan ketahanan bahan. Yang ketiga ada uji lengkung atau bending test. Pengujian ini mengevaluasi kemampuan material untuk menahan beban lengkung. Sangat berguna untuk menilai kekuatan dan keuletan bahan struktur. Yang keempat adalah uji pukul taktik atau impact test. Ujian ini mengukur ketangguhan dan duktilitas material dan menghantam spesimen yang telah diberi taktik. Penting untuk penting untuk mengevaluasi keamanan dan keandalan bahan. Yang pertama adalah uji tarik tensil test. Uji tarik atau tensile test adalah metode pengujian destruktif untuk mengetahui karakteristik kekuatan material. Spesimen uji ditarik secara perlahan hingga putus untuk mengukur parameter seperti kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan perpanjangan. Uji tarik memberikan informasi penting tentang ketangguhan dan daya tahan material saat menerima beban tarik. Hasilnya dapat digunakan untuk memprediksi performa material dalam aplikasi nyata. Yang kedua adalah uji tekan atau compression test. Uji tekan merupakan pengujian bahan yang bertujuan untuk mengukur ketahanan suatu bahan terhadap gaya tekan. Ujian ini biasanya dilakukan pada benda uji berbentuk kubus atau silinder yang ditempatkan di antara dua permukaan telaten dan diberi beban tekan hingga bahan tersebut hancur. Hasil dari uji tekan akan memberikan informasi tentang kekuatan tekan, maksimum atau compressive strength, bahan serta sifat-sifat mekanis lainnya, seperti modulus elastisitas dan deformasi permanen. Selanjutnya ada uji lengkung atau bending test. Uji lengkung atau bending test adalah pengujian bahan untuk mengetahui kekuatan bahan ketika dibengkokkan atau diberi beban dari arah samping. Pengujian ini penting untuk mengevaluasi sifat mekanis material seperti ketahanan terhadap deformasi dan kemampuan menahan beban. Benda uji diletakkan di atas dua penumpu dan kemudian diberikan beban di tengah hingga benda uji patah. Hasil pengujian akan menunjukkan nilai tegangan, regangan, dan modulus elastisitas bahan. Kemudian ada uji pukul taktik atau impact test. Uji pukul taktik adalah salah satu jenis pengujian bahan destruktif yang bertujuan untuk mengukur ketangguhan atau keuletan suatu material dalam menerima beban kejut atau tumbukan. Alat yang digunakan adalah mesin penguji seperti pukul Kirby atau Izot. Pengujian dilakukan dengan cara memukul cuplikan bahan berbentuk takik menggunakan bandul yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Energi yang terserap oleh cuplikan saat dipukul dapat dihitung dan digunakan untuk menentukan sifat ketangguhan bahan. Kemudian ada uji kekerasan atau hardness test yang kami lakukan di kelas saat praktikum. Uh, untuk menguji kekerasan bahan, uji kekerasan ini mengukur kemampuan suatu material untuk menahan deformasi permanen saat diberikan gaya tekan.
Alat uji kekerasan seperti Rockwell, Brinell, dan Vickers digunakan untuk menganalisis struktur mikro dan sifat mekanik material. Metode ini menggunakan eh, metode seperti bahannya nanti ditaruh di bawah alat ukurnya, kemudian tinggal diklik untuk memunculkan hasilnya. Metode uji kekerasan. Salah satu metode uji kekerasan adalah Brinell, di mana bola baja ditekan ke permukaan bahan dengan beban tertentu. Kedalaman penetrasi bola diukur untuk menentukan tingkat kekerasan material. Kemudian ada skala kekerasan. Hasil uji kekerasan dinyatakan dalam skala seperti Mohs, Rockwell, atau Vickers yang memudahkan perbandingan sifat kekerasan antara berbagai jenis material. Aplikasi pengujian bahan destruktif. Jadi untuk yang pertama adalah untuk memastikan keamanan produk. Pengujian destruktif membantu memastikan bahwa produk memenuhi standar keamanan dan kualitas. Hal ini penting untuk mencegah kegagalan atau kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna. Kedua, untuk pengembangan produk baru. Pengujian destruktif membantu insinyur dan desainer mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan material, memungkinkan perbaikan desain untuk meningkatkan kinerja-kinerja produk. Kemudian yang ketiga adalah penelitian dan analisis kegagalan. Jika terjadi kegagalan pada produk, pengujian destruktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan mencegah masalah serupa di masa depan. Yang keempat ada jaminan kualitas. Pengujian destruktif rutin dilakukan untuk memastikan konsistensi kualitas produk di seluruh proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengujian bahan secara destruktif merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas dan keandalan produk. Berbagai jenis pengujian seperti uji tarik, uji tekan, uji lengkung, uji pukul takik, dan kekerasan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang sifat-sifat material. Untuk saran, untuk meningkatkan efektivitas pengujian bahan, disarankan melakukan pemeliharaan rutin pada alat-alat pengujian, mengikuti standar prosedur yang berlaku, dan terus meningkatkan kompetensi tenaga ahli. Hal ini akan memastikan hasil pengujian yang akurat dan dapat diandalkan. Sekian, terima kasih. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.